klaster belajar tatap muka COVID-19 meningkat namun PTM tidak dihentikan. Ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Dede Yusuf, dan Direktur PAUD Kemendikbud, Pak Hasbi. Assalamualaikum, selamat malam Kang Dede, Pak Hasbi. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Hasbi lebih dahulu ya. Kita semoga sehat di masa pandemi seperti ini ya. Saya ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, saya ingin tahu tentu alasan Pak Menteri tidak memberhentikan PTM sementara kita tahu bahwa kasusnya terus meningkat. Sampai terakhir saya dengar di data situs Kemendikbud sudah sampai 1.300 klaster sekolah. Benar demikian? Ya, terima kasih Bang Abraham. Saya pikir kita sudah banyak membaca berbagai riset ataupun penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak bahwa pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan dampak negatif yang begitu besar di sektor pendidikan. Salah satu yang dapat kita lihat adalah bagaimana besarnya learning loss yang diderita oleh anak didik kita terkait dengan adanya kehilangan kesempatan untuk belajar di satuan pendidikan. Oleh karena itu maka memang kita telah mengeluarkan SKB bersama 4 menteri yang meregulasi untuk menyeimbangkan. Di satu sisi kita ingin menjaga keselamatan dan kesehatan ekosistem pendidikan, di sisi lain kita ingin agar anak-anak tidak terus-menerus menderita kerugian sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan data klaster pendidikan yang tadi disampaikan oleh Bang Abraham, saya ingin sedikit mengklarifikasi bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa apakah data tersebut adalah merupakan data klaster pendidikan atau bukan, karena data tersebut adalah merupakan self-reporting yang berasal dari 46.000 satuan pendidikan dari seluruh Indonesia yang melaporkan keadaan pembelajaran tatap muka maupun keadaan pembelajaran jarak jauh dimulai dari bulan Juli tahun lalu sampai dengan saat ini. Jadi pengumpulan data ini sudah berlangsung 14 bulan. Oke, tapi yang saya mau garis bawahi, bagaimana kemudian Anda menyimpulkan Pak Hasbi bahwa data tersebut bukan klaster sekolah, sementara satu yang melaporkan itu sekolah, yang kedua itu dirangkum sendiri oleh situs Kemendikbud? Ya, yang pertama adalah bahwa yang melaporkan itu bukan hanya sekolah, tapi juga ada orang tua yang melaporkan melalui kesiapan laman kesiapan Kemendikbud itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sebenarnya merupakan self reporting. Ya, jadi kita tidak mengumpulkan data dari sebulan terakhir dari pembelajaran tatap muka, tapi sudah 14 bulan terakhir. Mohon maaf saya potong Pak Hasbi. Jadi terkesan aneh, buat apa kemudian diposting di situs itu pada akhirnya itu tidak menjadi acuan yang Anda sebutkan tadi kan? Tidak menjadi acuan bahwa kasus pembelajaran tatap muka di tanah air. Ya, ini sebenarnya adalah merupakan data yang masih harus kita kurasi terlebih jauh lagi. Jadi karena ini adalah merupakan self-reporting, data yang ada, data sebenarnya dikumpulkan dari lapangan, jadi belum tentu data itu telah terverifikasi kebenarannya. Jadi sekali lagi self-reporting, sehingga nanti ke depan akan membutuhkan kurasi lebih jauh lagi. Nah, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat keadaan pelaporan self-reporting yang dilakukan oleh sekolah maupun orang tua yang ada di satuan pendidikan. Oke, saya ke Kang Dede jika demikian. Kang Dede, ini saya soroti karena kita percaya bahwa kebijakan itu dibentuk dari kajian yang saintifik, bukan asumsi ataupun anggapan. Tapi kalau kita lihat tadi yang di Blora itu bukan asumsi, itu benar terjadi. Tapi faktanya pun ternyata banyak terjadi di sekolah-sekolah kita. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia pun sedang menyoroti tingginya kasus penularan pada sekolah tatap muka di Indonesia. Bagaimana Komisi 10 melihat hal ini? Apakah ada desakan untuk memberhentikan sementara evaluasi pembelajaran tatap muka? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama menurut saya ini adalah keteledoran di dalam membeberkan data. Apa yang disampaikan tadi Pak Hasbi benar, ini adalah data yang diakumulasi sejak 14 bulan yang lalu, artinya data yang diinput dari bawah ke atas. Nah, saya membaca beberapa pernyataan-pernyataan termasuk Gubernur Jawa Barat, ya, terus kemudian juga Kota Bandung dan berbagai tempat lain yang mengatakan bahwa ini bukan klaster, tetapi adalah satuan-satuan. Jadi nggak bisa dikategorikan sebagai klaster itu berarti semuanya banyak. Hanya 2,8% dari jumlah sekolah yang ada yang terindikasi adanya
paparan COVID tersebut ya. Ada 97% yang lainnya tidak ada laporan. Tapi 2,8% itu angkanya menurut tinggi. Kalau saya tidak salah itu 1.290 sekian. Benar demikian ya, Kang Dede? Ya, baik. Jadi sekali lagi makanya saya katakan, ini kan kesimpang siuran data ini harus segera diklarifikasi. Saya akan meminta juga kepada pemerintah agar mengklarifikasi terkait masalah data tersebut. Jadi begini, kalau kita berbicara terpaparnya di mana? Karena PTM ini kan baru jalan. Apakah terpaparnya bisa saja dia karena dia di wilayahnya dia, di rumahnya dia. Ini dari data yang saya simak sekilas saja tadi. Itu ternyata sekian guru dapatnya dari rumah, sekian guru dapatnya dari wilayahnya. Jadi memang nggak bisa dikatakan ini sebagai klaster sekolah terlebih dahulu. Itu sebabnya kami akan meminta kepada pemerintah benar-benar spesifik ya terkait dengan masalah pendataan ini. Jadi jangan disebut sebagai satu klaster. Yang kedua, ini juga yang menjadi penting, bahwa kalau memang ditemukan sekecil apapun di dalam sekolah, itu tutup sementara ya. Artinya bukan berarti terus semua sekolah, sekian ribu sekolah langsung ditutup. Mengapa? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Hasbi. Apa yang kita lakukan selama 2 tahun ini, anak-anak yang ingin sekolah kembali, orang tua yang menginginkan anaknya sekolah kembali, memang itu pun juga harus kita lihat sebagai sebuah keinginan daripada masyarakat. Apalagi sekarang angka vaksinasi sudah berjalan 70%. Untuk siswa pun juga saat ini juga sedang berjalan ongoing proses untuk vaksin. Jadi kita harus bisa melihat segala sesuatunya dari sudut kacamata positifnya dulu. Ya, karena kalau tidak, tutup lagi dan anak-anak tidak sekolah lagi. Learning loss itu pasti akan terjadi. Apalagi PTM saat ini adalah PTM yang dibukanya itu tidak sekaligus 50%, tapi bertahap 20%, 30%, seperti itu. Ya. Jadi kami akan meminta kepada pemerintah agar mengklarifikasi data yang ribuan itu. Karena dalam pernyataan beberapa kepala daerah pun mengatakan bahwa tidak seperti klaster. Demikian. Saya kembali ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, disebutkan klaster ini berjenjang ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SLB ditemukan kasus-kasus COVID-19. Ada trade-off di sini yang saya lihat dalam kebijakan. Ada seolah tukar tambah ya antara bahwa kita penting untuk memastikan bahwa pembelajaran kita berjalan sebagaimana mestinya. Tapi di sisi lain juga ada risiko juga yang harus dihadapi oleh para siswa ketika mereka belajar tatap muka. Dan saya justru melihat, menyoroti bagaimana kesiapan sekolah itu. Beberapa sekolah memberikan persyarat misalnya, anak boleh masuk sekolah, tanda tangan orang tua. Tapi apabila terjadi sesuatu di sekolah, misalnya COVID-19, itu dikembalikan kepada orang tua, itu tanggung jawab orang tua. Bagaimana Kemendikbud melihatnya? Ya, saya pikir ini adalah tanggung jawab bersama dengan seluruh ekosistem pendidikan. Saya pikir tidak hanya orang tua, tapi juga sekolah, guru, kemudian kepala sekolah, dan masyarakat. Karena kan sekolah itu berdiri dari adanya partisipasi 3 hal ini. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dan Kemendikbud sendiri jauh-jauh sebelum mendorong adanya pembelajaran tatap muka ini telah membuat regulasi-regulasi ataupun pedoman-pedoman yang dapat dipatuhi oleh sekolah agar kita dapat memaintain pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan untuk menghindarkan adanya penularan COVID-19 ini. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab kita semua. Sampai di sana Pak Hasbi, tentu dengan data evaluasi yang dirangkum dari hasil survei ini Masud, ada identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah itu bisakah kita sebetulnya belajar? Jika terjadi penularan, apa faktor terbesar penyebab di sini? Kalau kita buka, kita mau berterus terang, apa yang terjadi di sekolah sampai anak-anak bisa kena COVID? Ya, sebenarnya ketika terjadi penularan, tentu kita bisa berkesimpulan bahwa ini bersumber dari belum meningkatnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi sekali lagi ketika kita mendorong anak kita untuk masuk belajar tatap muka, kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi kunci yang paling utama untuk menjaga adanya penularan COVID-19. Memakai masker terus-menerus, kemudian menjaga jarak dan membersihkan tangan secara terus-menerus, ini adalah syarat terbaik agar kita tetap dapat menjaga penularan COVID-19 di sekolah. Saya kembali ke Kang Dede. Kang Dede, saya harapkan ini bukan kebijakan testing the water ya, bahwa ada risiko keselamatan anak yang
penting untuk dijaga dalam pembelajaran tatap muka yang dimaksud. Tapi bahwa disebutkan soal literasi, soal kepatuhan, lagi-lagi kita tetap berkutat di bagian itu. Kapan kita mau belajar sesungguhnya bahwa kita sedang dalam gerak terbatas, semua butuh sinergitas, pemerintah dan juga perangkat sekolah, bahwa terkesan nggak siap begitu. Jadi tetap jalan terus, tapi ya kita lihat aja nanti yang terjadi begitu. Bagaimana Kang Dede? Kalau kami melihatnya begini, yang paling penting adalah nomor satu adalah masalah kesehatan. Ya, masalah soal pendidikan itu bisa kita antisipasi dengan namanya sebagai hybrid learning, ya, ataupun nanti kita sebut saja PJJ. Jadi konteksnya justru disinilah peran daripada pemerintah daerah itu penting sekali terjadi. Ketika pemerintah daerah belum yakin, kita sebut saja sekarang ada PPKM level 4, 3, 2, dan 1. Tentu kalau kita berbicara level 1, ya tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan tatap muka. Ya, tapi kalau misalnya kita sebut saya sebagai level 4, ya sama sekali tidak boleh buka. Level 3, ketika mal sudah dibuka, sekolah belum dibuka, tentu ini akan menyebabkan satu pertanyaan, ya, ketika pasar, mal sudah dibuka, tapi kok sekolah tidak dibuka. Itu sebabnya menjadi amat penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi. Ya, sekali lagi kami pun juga tidak ingin ini testing the water, ya, anak-anak kita testing the water. Yang penting adalah koordinasi dan fungsi pengawasan harus benar-benar ketat. Soal pedoman yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apakah itu sudah dirasa cukup menyasar kepada seluruh lini perangkat sekolah di seluruh Indonesia yang menggelar pembelajaran tatap muka? Ya, kalau yang kami khawatir itu sebetulnya bukan di kota besar, tapi justru di daerah-daerah yang kadang-kadang kalau kita melihat kan jenis sekolah itu ada sekolah negeri, betul, ada sekolah yang ada sekolah swasta, ada berbagai jenis sekolah, betul. Betul, ya, infrastrukturnya baik. Ada juga sekolah yang untuk memberikan menyiapkan prokes saja mungkin tidak siap. Nah, inilah pentingnya sekali lagi dinas-dinas pendidikan itu untuk melakukan controlling. Mana sekolah? Mohon maaf Kang Dede, jangankan siap. nyiapin prokes ya, kayaknya atap reot itu masih banyak kasus kita temukan di sekolah-sekolah di tanah air ya. Jadi poin utamanya adalah sekali lagi tentu Menteri Pendidikan tidak mungkin sanggup meneliti 200.000 sekolah. Tetapi kalau dinas pendidikan dia kan paham mana sekolah yang menyiapkan cuci tangan aja nggak bisa, menyiapkan prokes tidak bisa, ya sebaiknya jangan buka dulu. Gitu. Jadi ini sekali lagi ini tidak bisa serta-merta PTM itu bisa untuk sekaligus jreng seluruh Indonesia buka. Tidak, kesiapan pemerintah menjadi sangat penting dan hanya pemerintah lah yang tahu mana sekolah yang tadi siap dengan prokesnya. Jumlah checklistnya saya rasa Pak Hasni juga sangat tahu sekali, banyak sekali jumlah checklistnya. Ya, tetapi nah ini sekali lagi komite sekolah, dinas pendidikan, orang tua juga mengambil peran penting di dalam melihat dan memberikan penilaian. Oke, saya barangkali ini terakhir ya ke Pak Hasbi, bahwa anak-anak harus dilindungi, apalagi Bapak adalah Direktur PAUD di Kemendikbud. Bagaimana upaya ini dilakukan kepada anak-anak yang semestinya memang dilindungi dari COVID-19? Ya, pertama-tama kita harus memastikan bahwa sekolah yang akan membuka pembelajaran tatap muka itu telah memenuhi tagihan protokol kesehatan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Kang Dede tadi bahwa sebenarnya yang berperan penting di sini adalah pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah mengagregasi permintaan pembukaan tatap muka oleh sekolah-sekolah yang ada di daerahnya, kemudian melakukan assessment apakah sekolah itu telah memenuhi tagihan protokol kesehatan atau tidak. Yang kedua, tentu kita juga harus memberi ruang bagi orang tua untuk menilai kesiapan sekolah. Nah, ketika orang tua memutuskan untuk memasukkan anaknya ke sekolah, berarti mereka telah menilai bahwa sekolah itu sudah siap atau belum. Nah, ketika mereka menolak untuk masukkan anaknya ke sekolah, berarti mereka menilai sekolah itu belum siap untuk melaksanakan tagihan protokol kesehatan. Yang ketiga, dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya, kalau berbicara mengenai penularan di sekolah, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara besar seperti Amerika. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita membuat mekanisme bekerja. Ketika terjadi penularan, pemerintah daerah siap dengan langkah mitigatifnya, sekolah siap dengan langkah mitigatifnya, sehingga penularan itu dapat dicegah berkembang lebih jauh lagi.
Oke. Demikian Bang Abraham. Terima kasih Saya Pak tambah Hasbi. sedikit saja, Mas. Ya, Mas Kang Abraham, Dede tambah singkat saja sedikit karena saja, waktu boleh? kita terbatas. Singkat Baik, Kang. terima kasih. Jadi pada saat itu Menteri Pendidikan mengatakan meminta agar semua kepala daerah segera melaksanakan. Kalau saya, karena saya sebagai mantan kepala daerah, menurut saya percaya kepada pemerintah daerah. Kepala daerah paling paham tentang kondisi rakyatnya dan sekolah-sekolahnya. Jadi kalau kepala daerah mengatakan jangan buka dulu, sebaiknya tidak buka. Oke, Demikian. betul. Dikembalikan sebagaimana jenjang PPKM itu ya, level 1, level 2, level 3, dan tentu sebagai pejabat publik di daerah mereka yang paling mengerti persoalan. Harapan saya cuma satu, bahwa WHO, Badan Kesehatan Dunia menyoroti kita, lain kali kita sebaiknya disoroti hal-hal yang baik saja, seperti indeks pertumbuhan perkembangan kita yang begitu baik ya. Terima kasih atas waktunya Kang Dede dan juga Pak Hasbi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.